Bab 1047. Sangat hebat. Setelah menutup telepon, Glenn merasa ada yang tidak beres. Ini baru berapa lama? Apakah Daddy benar-benar mampu menyelesaikan semuanya? Bagaimana dengan perusahaan yang ada di luar negeri? Kakek butut sudah tua, waktunya di perusahaan saat siang hari sudah sangat sedikit sekarang. Dia hanya akan meluangkan waktu untuk menandatangani dokumen kerjasama yang lebih besar. Yang lain ditangani oleh manajernya masing-masing, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang itu. Tapi ini tidak berarti dia bisa duduk dan bersantai. Bagaimanapun dia sudah tua, jika dia benar-benar kembali ke Tiongkok, bagaimana cara menangani perusahaan yang ada di luar negeri? Glenn mulai merasa cemas, setelah menutup telepon dan setelah memikirkannya, dia mencari Jerry Yuchi. Pada saat ini, Jerry Yuchi sedang mengadakan konferensi video di ruang kerja dengan kacamata baca berbingkai emasnya. Glenn bersandar di balik pintu dan diam-diam meliriknya, dan walaupun Jerry Yuchi sudah berumur, tapi saat rapat dia masih terlihat sangat berbaring di pintu dan melirik ke dalam, dan menemukan bahwa meskipun Yuchi Jin sudah tua, wajahnya megah selama pertemuan. Masih sangat bijaksana, suaranya bicara juga jelas dan berwibawa. Sepertinya tidak perlu khawatir, sepertinya kakek buyutnya tidak berada dalam masalah besar. Jerry Yuchi memasang wajah tegas. Saat tidak ada cicitnya, tidak ada senyuman di wajahnya, terutama saat bekerja. Tidak ada yang berani bercanda di depannya. Dia mungkin telah mencapai usia tertentu, jadi rongga matanya terlihat sangat dalam, dan matanya terlihat sangat kuat dan tegas. Iya, masalah ini diputuskan seperti ini, segera kalian kerjakan. Sekretaris Janis terus pantau, ada keadaan khusus, segera laporkan. Setelah berbicara, Jerry Yuchi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dari sudut matanya, dia melihat sepertinya ada seseorang dari balik pintu. Ekspresinya tidak berubah, dia pikir itu adalah pelayan yang tidak patuh dan malah melanggar perintahnya. Saat dia mengangkat matanya, dia malah bertemu dengan sepasang mata yang gelap seperti manik-manik kaca. Glenn. Aura tajam di tubuh Jerry Yuchi hampir berubah seketika, dan orang-orang yang ada di dalam video juga jelas menyadarinya. Dan ketika mereka saling memandang, ketika mendengar Jerry Yuchi mengatakan, karena telah diputuskan, jika tidak ada yang lain lagi, kita akhiri saja. Aku sudah lelah. Baik. Jerry Yuchi mematikan video, lalu melepas kacamata bacanya, dan melambaikan tangan pada sosok kecil di balik pintu. Karena sudah datang, kenapa tidak masuk? Glenn bersembunyi di luar pintu, menutupi mulutnya dengan tangannya, tapi matanya berkedip sekuat tenaga saat ini. Setelah mendengar apa yang Jerry Yuchi katakan, dia berbalik dan berjalan masuk dengan kaki pendeknya. Kakek buyut. Begitu Jerry Yuchi mendengar suara anak kecil yang memanggilnya kakek buyut, hatinya yang dingin langsung menjadi penuh hangat dan lembut. Dia mengulurkan tangannya ke Glenn. Cicit yang baik, kemari kakek buyut di sini. Glenn berjalan dengan patuh. Kenapa kamu tidak masuk? Melainkan bersembunyi di luar pintu dan mengintip. Jerry Yuchi menariknya duduk ke atas pangkuannya. Lalu membantunya merapikan pakaiannya. Dia mengerutkan kening saat menyadari pakaian yang dikenakan Glenn lebih sedikit. Ini sudah sangat sekarang, kenapa kamu berpakaian sangat sedikit? Apakah pelayan tidak menjagamu dengan baik? Bukan begitu kakek buyut. Kakak pelayan dan bibi pelayan semuanya sangat baik pada Glenn, hanya saja Glenn sendiri tidak kedinginan. Setelah berbicara, Glenn langsung memeluk lengan Jerry Yuchi. Kakek buyut, Glenn tadi tidak masuk tadi karena melihat kakek buyut sedang berbicara, jadi tidak masuk dan mengganggu kakek buyut. Anak baik. Jerry Yuchi sangat senang karena Glenn sangat pengertian. Setelah berinteraksi, dia merasa Audrey Han gadis itu telah mengajari Glenn dengan sangat baik. Meskipun dia berada di posisi tinggi, tetapi tidak sedikit anak nakal yang dilihatnya, bahkan jika itu adalah anak-anak pengusaha besar, terlihat patuh dari luar,
walaupun dia menyapamu dengan sopan, tapi mereka akan menjadi tidak sabaran dan menyebalkan saat tidak terlihat. Dan versi lainnya adalah yang kutu buku dan pendiam, seperti sebuah mesin. Tapi Glenn berbeda. Dia menyapamu, saat dia berbicara denganmu, matanya terlihat hidup dan terlihat serius, membuatmu tidak bisa mengabaikan setiap perkataan anak ini. Berbicara dengannya sangat lancar dan nyaman, tidak peduli kamu membicarakan apa, anak ini akan dapat menjawabnya. Anak ini selalu di luar dugaanmu. Bahkan beberapa hal yang tidak kamu ketahui, dia dapat mengatakannya dengan benar. Cicitnya sangat pintar dan cerdas, Jerry Yuichi tidak hanya merasa bangga, tapi juga sangat senang. Jika cucunya Golden Ye tidak menginginkan harta dan perusahaannya, maka dia bisa menyerahkannya kepada cicitnya. Begitu gagasan ini mulai terbentuk di benaknya, maka itu tidak bisa lagi dihilangkan. Jerry Yuichi sudah mempunyai rencana ini, sebelumnya dia masih cemas, kepada siapa dia harus menyerahkan harta dan bisnisnya setelahnya. Dia sangat gembira ketika dia menemukan Golden Ye. Dia pikir jika dia berganti nama, maka dia bisa menahannya dan membuatnya melanjutkan bisnisnya. Tidak disangka, dia tetap kembali ke Tiongkok pada akhirnya. Jadi Jerry Yuichi mulai khawatir lagi untuk sesaat, sampai dia memikirkan gagasan agar Glenn mewarisi bisnisnya. Jerry Yuichi baru merasa dia dapat melepaskan semua kekhawatirannya. Jadi ketika Golden Ye meneleponnya dan ingin menjemput Glenn kembali ke Tiongkok, Jerry Yuichi memberitahu dia gagasan ini. Golden Ye terdiam beberapa waktu saat mendengarnya, baru memberitahunya. Aku dan Audrey Han menghormati pemikiran Glenn. Walaupun dia masih anak kecil, tapi dia sudah mampu untuk berpikir secara mandiri, jadi kakek bisa berdiskusi dengannya. Jika dia bersedia menjadi penerus setelah dewasa nanti, maka aku dan Audrey Han seharusnya tidak akan keberatan. Lagi pula, jalan setelah dia dewasa nanti, adalah pilihannya sendiri. Orang tua tidak lagi berhak ikut campur. Selama dia tidak tersesat, itu sudah cukup. Jadi Golden Ye telah membuat kesepakatan dengan Jerry Yuichi yang akan mengatakan padanya. Jadi, Jerry Yuichi sudah bisa melepaskan kekhawatirannya, maka dia setuju untuk kembali ke Tiongkok bersama dengan Glenn. Ada orang-orang yang dapat dipercaya di perusahaannya dan dapat membantunya mengawasinya. Dia bisa tinggal di Tiongkok bersama dengan mereka selama beberapa waktu, dan cukup mencari waktu dan mengunjungi perusahaannya. Kakek buyut, apakah menangani perusahaan sangat sibuk? Setelah beberapa waktu mereka berinteraksi, mereka menjadi cukup dekat. Jerry Yuichi membantunya merapikan pakaian, Glenn mengulurkan tangannya yang hangat untuk menghangatkan telinga Jerry Yuichi, sambil menghangatkan sambil bertanya dengan suara anak-anaknya. Kata-kata dan gerakan kecil ini menghangatkan hati Jerry Yuichi yang dingin. Dia mencubit pelan pipi Glenn, dan memikirkan bagaimana caranya membuka mulut tentang masalah ini. Menangani perusahaan tidaklah termasuk sibuk. Kakek buyut memiliki orang-orang profesional yang mengelolanya. Jadi, yang perlu kakek sibukkan adalah masalah yang sangat penting. Glenn, saat kakek buyut membawamu berkeliling di perusahaan, bagaimana menurutmu perusahaan? Menyenangkan tidak? Bergaya tidak? Glenn mengangguk dengan polos, dan berkata sesuai dengan keinginan kakek buyutnya, sangat bagus, perusahaan sangat bergaya, kakek buyut sangat hebat. Kata-kata Jerry Yuichi terdengar sangat berguna, menatap Glenn dengan puas. Kalau begitu Glenn ingin mengelola perusahaan ini. Bersambung.